Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di e-learning bidang kajian mikrobiologi pangan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Hari ini kita akan melakukan praktikum mikrobiologi pangan untuk modul 4 yang berjudul Kerusakan Bahan Pangan oleh Mikroorganisme. Hal pertama yang akan kita lakukan sebelum memulai pengujian adalah membersihkan meja atau area kerja. Kita lakukan dengan cara menyemprotkan alkohol 70% ke seluruh permukaan meja kerja. Kemudian kita diamkan sebentar, kita ambil tisu, kemudian kita lap seluruh permukaan meja kerja agar terhindar dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Setelah itu, jangan lupa untuk menyemprotkan alkohol 70% ke tangan dan sela-sela jari kita. Setelah kita membersihkan tangan kita, letakkan dan susun alat dan bahan yang digunakan di atas meja kerja. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya adalah tabung reaksi yang berisi larutan pengencer BPW 0,1%, kemudian bunsen, vintip, botol scotch yang berisi larutan pengencer BPW 0,1% sebanyak 225 ml, kemudian ada mikropipet, kita menggunakan mikropipet yang berukuran 1000 mikroliter atau sama dengan 1 mili. Kemudian ada beker gelas yang telah kita sterilkan di oven. Ada spatula. Kemudian ada cawan Petri yang akan kita labeli terlebih dahulu dengan menggunakan spidol. Kita beri label KM untuk kontrol medium, KP untuk kontrol pengencer, dan kita labeli sesuai dengan sampel. S untuk daging ayam segar, kita lakukan pengenceran -1 sampai -5. Setiap sampel kita akan melakukan pengenceran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sampel. Nah, inilah sampel-sampel yang akan kita uji. Sampel terdiri dari daging ayam dengan berbagai kondisi. Yang ini adalah daging ayam segar dengan kode sampel S. Yang ini adalah sampel daging ayam yang telah kita simpan pada suhu ruang dengan kode sampel R. Selanjutnya, ini adalah sampel daging ayam yang kita simpan pada suhu dingin atau kita masukkan ke dalam refrigerator dengan kode sampel D. Yang terakhir adalah sampel daging ayam dengan kondisi menuju rusak atau busuk dengan kode sampel B. Di sini terlihat tekstur daging ayam sudah lunak, berair, dan warnanya menuju kehijauan. Metode pengujian yang akan kita gunakan adalah metode Total Plate Count atau TPC.
Referensi acuan yang kita acu adalah SNI 2897-2008. Pertama-tama, siapkan sampel sebanyak 25 gram. Kemudian kita akan memindahkan sampel ke dalam beker gelas steril. Kita buka penutupnya, kemudian kita lalukan di atas api bunsen. Kemudian kita ambil gunting yang telah steril. Kita gunakan untuk memotong-motong sampel menjadi lebih halus. Nah, ini adalah cara untuk mensterilkan gunting. Kita semprot gunting menggunakan alkohol 70%, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian kita pijarkan di atas api bunsen. Setelah itu, sebelum kita gunakan, kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, baru akan kita gunakan untuk memotong-motong daging ayam menjadi lebih halus. Kita lalukan mulut beker gelas di atas api bunsen. Kita lakukan secara aseptis. Kita potong-potong daging ayam sampai halus. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kita akan memasukkan sampel daging ayam yang telah tadi kita haluskan dengan menggunakan spatula steril. Kita lakukan secara aseptis. Kita masukkan sampel daging ayam ke dalam larutan pengencer BPW dengan cara membuka botol, kemudian kita lalukan di atas api bunsen. Kemudian kita tuangkan sampel secara hati-hati. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita homogenkan dengan cara mengocoknya atau memutar-mutar ke atas dan ke bawah sampai homogen. Ini sudah dikatakan pengenceran 10-1. Selanjutnya, kita akan melakukan pengenceran. Kita menggunakan mikropipet untuk memipet sampel. Kita setting mikropipet ke angka 1000 mikroliter atau sama dengan 1 mili. Mikropipetnya telah dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita pasangkan vintip. Ambil satu buah tabung reaksi yang berisi larutan pengencer. Kita buka sumbat tabung reaksi dengan menggunakan jari kelingking. Kita lalukan mulut tabung reaksi di atas api bunsen. Kemudian kita pipet sebanyak 1 mili. Kemudian kita ambil cawan Petri dengan label KP atau kontrol pengencer. Kita pijarkan sisi dari cawan Petri, kemudian kita keluarkan 1 mili larutan pengencer.
Sekarang kita akan melanjutkan pengenceran dari sampel daging ayam tadi. Kita akan ambil 1 mili dari pengenceran 10 pangkat min 1 atau kita ambil 1 mili dari larutan yang terdapat pada botol scotch. Kita lakukan secara aseptis. Kemudian kita ambil 1 buah tabung reaksi yang berisi larutan pengencer. Kita buka sumbatnya, lalukan di api, kemudian kita keluarkan 1 mili larutan. Buang vintipnya, kemudian kita homogenkan dengan menggunakan vortex mixer. Ini sudah terhitung pengenceran 10 pangkat minus 2. Kemudian dari tabung yang barusan, kita ambil 1 mili larutan, kemudian kita pindahkan ke tabung reaksi yang baru. Kita buka sumbatnya, kita lalukan di api, kemudian kita keluarkan. Vintipnya jangan dulu dibuang. Pengenceran yang sebelumnya, yang 10 pangkat min 2, kita ambil. Kemudian kita ambil 1 mili. Lalu kita keluarkan larutannya di dalam cawan Petri. Kita lakukan duplo. Selanjutnya, tabung yang berisi pengenceran 10 pangkat minus 3 tadi, kita homogenkan terlebih dahulu. Kemudian, kita ambil 1 mili, kita pindahkan ke tabung baru yang berisi larutan pengencer. Kita pindahkan 1 mili seperti ini. Kemudian pengenceran yang tadi, 10 pangkat min 3, kita pindahkan ke cawan Petri dengan kode S-3. Kita pipet 2 kali ke dalam tabung reaksi dengan kode S-3 atau duplo. Selanjutnya, tabung dengan pengenceran 10 pangkat minus 4, kita homogenkan dengan vortex mixer. Setelah homogen, kita ambil vintip kembali, kemudian kita pipet larutannya sebanyak 1 mili ke masing-masing cawan Petri sebanyak 2 buah. Jadi satu sampel membutuhkan 6 buah cawan Petri. Sampel yang lain juga kita lakukan pengenceran dengan prosedur pengujian yang sama seperti tadi. Setelah selesai semuanya, kita akan menuang medium PCA atau plate cone agar. Yang pertama kita akan menuang terlebih dahulu 2 buah cawan Petri yang berisi kontrol, di mana satu kontrol pengenceran dan yang satu lagi kontrol medium. Untuk kontrol pengenceran kita homogenkan, dan untuk kontrol medium, bagian atas cawan Petri kita buka setengahnya untuk mengetahui kebersihan dari area kerja. Selanjutnya, cawan yang berisi suspensi sampel kita tuang dengan medium PCA atau plate cone agar dengan cara membuka botol medium, kemudian melalukan di atas api bunsen. Ambil cawan Petri, kemudian sisi dari cawan tersebut kita pijar di atas api bunsen, kemudian kita tuang medium sampai menutup permukaan.
Setelah itu, kita homogenkan dengan cara menggoyang-goyangkan cawan Petri berisi medium. Kita lakukan dengan cara hati-hati. Nah, teman-teman, ini adalah hasil inkubasi dari kode KM dan kode KP. Ini adalah kontrol di mana tidak terdapat pertumbuhan koloni pada permukaan agar. Nah, yang ini adalah hasil pengamatan kode sampel B untuk pengincaran 10 pangkat minus 8. Di sini terlihat terdapat pertumbuhan beberapa koloni bakteri dan kamir. Untuk menghitung koloni, kita akan dibantu dengan alat koloni counter. Bagian-bagian alat terdiri dari tombol display. Setiap kita akan memulai pekerjaan, kita klik tombol reset. Ketika kita tekan-tekan, maka akan muncul angka pada layar display. Kemudian, ada loop atau kaca pembesar untuk membantu melihat koloni.